Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lukita Pustasari, NPM 2201201029. Di sini saya akan membuat tutorial analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan data, melakukan uji asumsi klasik, hingga menarik kesimpulan dari hasil regresi saya. Kemudian judul penelitian yang akan saya gunakan yaitu pengaruh kapasitas operasi, sales growth, dan juga gender diversity terhadap financial distress. Saya memilih judul ini karena topiknya yang relevan dengan kondisi perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor properti dan juga real estate yang beberapa tahun terakhir mengalami tekanan keuangan terutama setelah pandemi. Penelitian ini juga menarik karena menggabungkan faktor operasional, pertumbuhan penjualan, dan juga keberagaman gender untuk melihat bagaimana ketiganya dapat mempengaruhi financial distress. Baik, kemudian saya jelaskan sedikit mengenai variabel-variabel saya, yaitu variabel Y atau financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang bisa menyebabkan menurunnya kinerja bahkan kebangkrutan. Kemudian variabel independen saya ada 3, di mana X1 saya yaitu kapasitas operasi, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian sales growth X2 saya yaitu menunjukkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. X3 saya yaitu gender diversity, menggambarkan keberagaman gender khususnya proporsi wanita dalam direksi perusahaan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke memasukkan data di SPSS. Selanjutnya saya mengambil data dari skripsi kakak tingkat, di mana sebenarnya datanya banyak, tapi saya hanya mengambil 10 perusahaan sebagai contoh, sehingga saya mendapatkan sampel sebanyak 50 karena saya mengambil data time series dari tahun 2018 hingga tahun 2022 atau sebanyak 5 tahun, sehingga 10 perusahaan dikali 5 tahun yaitu 50 sampel. Kemudian kita lanjutkan untuk ke SPSS-nya. Selanjutnya kita masukkan ke SPSS-nya, di mana kita ke variabel view dulu. Kita masukkan variabel-variabel kita, yaitu X1, karena kita ada 3 variabel, jadi langsung kita masukkan 2 X2, ke variabel Y. Karena variabel X1 saya yaitu kapasitas operasi, variabel 2 sales growth, variabel 3 yaitu gender, dan variabel Y adalah financial distress. Baik, selanjutnya kita ke data view. Langsung kita kopas saja semuanya ya, karena kita sudah punya tabulasi datanya. Karena kita sudah urutkan X1, X2, X3, jadi kita langsung kopas ke SPSS-nya. Nah, data sudah bisa dimasukkan seperti ini, jadi langsung kita lanjut ke analisisnya. Ya, karena data saya merupakan data sekunder, saya akan skip dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian saya akan lanjut ke uji asumsi klasik, di mana saya menggunakan 4 uji, yaitu uji multikolonialitas, uji normalitas, dan juga uji heterokedastisitas, kemudian uji autokorelasi. Kemudian selanjutnya kita coba saja langsung ke tab analyze, tab regression, kemudian linear. Kita masukkan variabel-variabel kita dari X1, X2, X3 ke independen, kemudian financial distress ke dependent. Kemudian untuk melihat autokorelasi dan juga multikolonialitas, kita ke tab statistik, centang di Durbin-Watson dan juga collinearity diagnostic, di mana Durbin-Watson ini kita bisa melihat autokorelasi, di mana
Kemudian culinarity diagnostik ini untuk melihat multicollinearitas. Kemudian selanjutnya kita ke bagian plots. Di sini agar kita bisa melihat normalitas dan juga heterokedastisitas, kita masukkan variabel z-spread ini ke variabel x, kemudian sres id ke variabel y. Kemudian selanjutnya kita centang histogram dan juga normal probability plot. Continue, kemudian kita klik OK. Datanya akan langsung muncul. Baik, selanjutnya kita bisa melihat dari uji normalitas terlebih dahulu. Kita lihat dari grafik histogram ini, apabila datanya itu tidak membentuk lonceng, maka tidak memenuhi uji normalitas. Nah, data saya tidak memenuhi uji normalitas mungkin karena datanya yang terlalu sedikit. Kemudian kita bisa juga lihat dari bagian ini, di mana apabila titik-titiknya ini tidak searah dengan garis atau terlempar jauh dari garis, maka tidak memenuhi uji normalitas. Nah, bisa dilihat biasanya data saya ini tidak searah dengan garis ya, jadi mungkin tidak memenuhi uji normalitas. Kemudian selanjutnya kita melihat dari uji heterokedastisitas. Kita lihat dari grafik scatterplot ini, di mana apabila datanya ini menyebar dan juga tidak membentuk pola tertentu, maka akan memenuhi uji heterokedastisitas. Nah, bisa dikatakan bahwasanya data saya ini memenuhi uji heterokedastisitas karena titik-titiknya menyebar dan juga tidak membentuk pola tertentu. Selanjutnya kita lihat dari uji multicollinearitas, dapat dilihat dari tabel koefisien A ini, di mana kita lihat dari kolom toleransi dan juga VIF, di mana apabila toleransi ini lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan bahwasanya data saya memenuhi uji multicollinearitas. Nah, kenapa kita harus menguji multicollinearitas? Nah, uji multicollinearitas ini adalah untuk menguji apakah antara variabel dependen satu hingga yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, harusnya untuk antar variabel ini tidak saling berhubungan karena nantinya akan menimbulkan bias apabila saling berhubungan. Nah, bisa dilihat juga dari tabel dari kolom VIF, apabila kurang dari 3 maka memenuhi uji multicollinearitas. Nah, tabel saya ini data saya ini memenuhi semuanya ya untuk uji multicollinearitas. Nah, kemudian kita lihat dari uji autokorelasi, dapat dilihat dari tabel model summary ini. Nah, dilihat dari kolom Durbin-Watson, di mana dapat dikatakan tidak memiliki autokorelasi jika Durbin-Watson-nya berada di antara 2-3. Nah, data saya ini tidak memenuhi autokorelasi karena mungkin datanya terlalu sedikit atau memang belum memenuhi, seperti itu. Nah, untuk autokorelasi ini diperlukan untuk data yang bersifat time series. Baik, selanjutnya kita akan melihat uji normalitas dan juga uji heterokedastisitas yang lebih ke arah angka, karena yang sebelumnya tadi lebih ke arah grafik. Nah, kita lihat ke arah angka, di mana uji normalitas ini kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji heterokedastisitas kita lihat dari uji Glaser. Nah, kita langsung ke uji normalitas lebih dahulu. Kita ke tab Analyze, kemudian tab bagian regression linear, kemudian kita masukkan semua variabel-variabel kita, dari mana x1, x2, x3 ke bagian independen, y ke bagian dependen. Kemudian kita ke bagian save, kita centang bagian unstandarized. Kenapa? Karena data saya ini merupakan data yang variabelnya sudah sama semua, yaitu variabel rasio semuanya, sehingga langsung dicentang bagian unstandarized. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, kita ke back dulu, jangan ke itunya. Kita masukkan, kita sudah dapat data nilai residualnya.
Kemudian langsung kita ke tab Analyze lagi, kemudian ke tab Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, kita masukkan unstandarized-nya ke dependent list, kemudian bagian plot, kita centang bagian histogram dan juga normality plot with test. Kemudian continue, kemudian OK. Baik, datanya sudah muncul. Selanjutnya kita lihat ke bagian test of normality, di mana sebuah data apabila signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi normal. Nah, bisa dilihat bahwasanya data saya ini kurang terdistribusi normal karena bagian Kolmogorov Smirnov-nya kurang dari 0,05. Sedangkan Sapir-Whorf-nya sama, juga kurang dari 0,05. Jadi dikatakan bahwasanya data ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat di histogramnya juga tidak berbentuk seperti lonceng. Kemudian di bagian scatter plot juga banyak yang menjauh dari garis seperti ini, sehingga dikatakan bahwasanya data saya tidak terdistribusi secara normal. Baik, selanjutnya kita melihat uji heterokedastisitas, di mana kita ke bagian transform, compute variable, kemudian di bagian kita klik all, kemudian kita melihat absolute residual. Di sini ada bagian ABS, kita masukkan ke atas. Terus bagian unstandarized ini dimasukkan ke dalam metric expression. Kemudian target variable ini kita namai sebagai absolute residual dan klik OK. Nah, akan muncul nilai absolute residual. Kemudian kita langsung ke bagian analyze, regression, kemudian linear. Kemudian kita masukkan dependent dari absolute residual. Kemudian independennya masih sama, X1, X2, X3, kemudian klik OK. Baik, karena datanya sudah muncul, maka kita ke bagian ANOVA atau UGF-nya. Nah, di mana sebuah data tidak ada gejala heterokedastisitas apabila masing-masing variabel independennya tidak berpengaruh terhadap absolute residualnya, di mana nilai signifikansinya melebihi dari 0,05 baik UGF maupun UGT. Nah, di sini data saya bisa dilihat bahwasanya nilai signifikansi dari UGF sendiri atau secara simultan variabel-variabel saya tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual karena data saya memiliki nilai 0,915 di mana nilai ini melebihi dari 0,05. Kemudian dari UGT sendiri bisa dilihat bahwasanya data saya tidak memiliki pengaruh terhadap absolut residual karena melebihi dari 0,05. Baik dari variabel kapasitas operasi, sales growth maupun gender diversity. Baik, selanjutnya kita ke bagian uji regresi linear berganda. Walaupun mungkin data saya belum memenuhi uji asumsi klasik bagian normalitas dan juga autokorelasi, kita mungkin langsung saja ke bagian uji regresi linear berganda hanya sebagai latihan. Nah, untuk dalam penelitian yang sebenarnya, uji asumsi klasik harus terpenuhi semuanya agar bisa lanjut ke uji regresi linear berganda. Nah, langsung saja kita ke tab Analyze, kemudian ke Regression, kemudian ke Linear.
Nah, mungkin variabel-variabel saya sudah saya masukkan ya, X1, X2, X3, dan juga financial distress dependent. Kemudian tidak perlu dicentang apapun, tidak perlu dirubah apapun. Kemudian langsung klik OK. Nah, kita lihat dari koefisien determinasi. Yang pertama di bagian tabel model summary. Nah, kita lihat ke bagian R-square karena mungkin data saya satuannya sudah sama, yaitu satuannya rasio. Sehingga kita lihatnya di bagian R-square. Nah, R-square ini menunjukkan bahwasanya variabel independen saya X1, X2, X3 yaitu gender diversity, kapasitas operasi, dan juga sales growth mampu menjelaskan variabel Y saya yaitu financial distress sebesar 0,89% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin di sini nilainya sangat kecil ya karena banyak mungkin faktor lain yang mempengaruhi financial distress selain daripada variabel-variabel saya. Baik, selanjutnya kita melihat uji F, di mana kita melihat dari tabel ANOVA. Dapat dilihat bahwasanya secara simultan variabel-variabel saya ini tidak berpengaruh terhadap variabel financial distress, yaitu secara simultan gender diversity, kapasitas operasi, dan juga sales growth tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel financial distress karena bisa dilihat dari nilai signifikansinya melebihi dari 0,05 atau sebesar 0,2228. Baik, selanjutnya adalah uji T, di mana dapat dilihat bahwasanya dari data saya uji regresi linear berganda, di mana seluruh variabel X saya, yaitu yang pertama kapasitas operasi, tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikansinya melebihi dari 0,05 atau sebesar 0,2222. Sedangkan sales growth juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y saya karena memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,829. Kemudian gender diversity juga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y saya yaitu memiliki nilai 0,063 di mana hal ini lebih besar daripada 0,05. Nah, kesimpulannya dari penelitian saya kali ini, baik secara simultan variabel gender diversity, kapasitas operasi, dan juga sales growth tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu financial distress. Kemudian untuk uji T, kapasitas operasi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau financial distress. Kemudian sales growth juga tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Kemudian gender diversity juga tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Mungkin hal ini disebabkan diperlukannya variabel moderasi maupun variabel mediasi untuk ketiga variabel ini. Nah, untuk persamaannya adalah 0,1999 ditambah dengan Baik, untuk persamaan regresinya yaitu 0,199 dikurangi 0,85x1 dikurangi 0,086x2 ditambah 1,458x3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.